Gimana nih kabar? 2 minggu ya kita tidak ketemu nih. Iya, Bu Gimana? Dokter. Ya, Pak Arif, sehat? Ngantuk Bu Dokter. Pak Arif. Itu kopi, Bu Dokter. Jam-jam krisis. Iya, Iya, betul. Apalagi nih ya, the weather is hot. Is it iya, right? betul. Iya, kemarau nih, Bu Dokter. Betul. Musim kering, dompet kering, air Padahal mata. masih Curhat. masih muda kan, ini Pahit, tangga muda kan. pahit. Udah tua. Bapak Ibu, okay, so who will present today? Because nobody send me ya, send me the material in our group. So who will present what group? Siapa nih yang sekarang yang akan Pak Arif. presentasi? Bukan kelompok saya, bukan Bu Dokter, bukan kelompok saya. Nah, Kelompoknya siapa ya? nampak siapa? Siap apa tidak? Karena kan 2 minggu ya, tidak masuk nih. Mungkin forgot kali ini. Ya, kayaknya forget nih. Nah itu, oh, Hmm? maaf Bu, ini tuh saya mencari-cari di Hmm. mana nama grup dan judul materi yang dipresentasikan untuk setelah UTS ini di mana dan kami tidak menemukannya. Apakah dikembalikan ke grup 1 kemarin ya? Mana? Grup Iya, Iya. Bu 1 Dokter. siapa Bagaimana, kemarin? Bu? Awalnya bagaimana tuh? Yang pertama coba kita cek dulu. Coba lihat di grup yang pertama kali nge-share. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya, sampai kelompok 6. Nah, waktu itu apa sih dealnya? Kembali ya, Pak Arif ya? Kembali ke kelompok 1 gitu ya? Ayo, gimana Pak Tuhu? Belum Eh, ada dealnya, Bu. Belum ada dealnya, Mungkin Bu. di spin lagi itu, Bu. oh gitu, Iya, Iya, ya. gitu. Ya siap. Oke, berarti gimana nih? Spin lagi bagaimana? Berarti Terserah teman, belum bisa terserah teman-teman presentasi ya. hari ini, Bu Dokter. Kenapa, Pak Arif? Belum bisa presentasi hari ini kalau di Iya, spin sekarang. iya, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa dari presentasi hari ini kita ini aja deh, kita sharing-sharing hal yang berkenan dengan learning saja. Ya, nanti jangan lupa Bapak Ibu ya, tolong di-spin lagi untuk materi selanjutnya. Ya, Masih ada lagi, Bu. Miss, itunya presentasi. iya, Miss Mary, karena kan masih ada lagi presentasi materi selanjutnya. Nih, di sini ada, kemarin sudah kan ya yang paradigm of post method era. Sudah Oh, ya? Itu yang udah. terakhir ya, before mid Iya, test. kemarin sampai sana, Bu Dokter. Ya, Ya, terakhir itu. ya. So, nah ini ya missing eight. Nah, teaching grammar and vocabulary. Ya, teaching Mm-mm. speaking and listening skill. Ya, until 12. Nah, the last meeting, nah ini reflective. Ketemu Berarti tidak? tiga. Atau saya send lagi ya? Ini kan Iya, sudah ada. saya mau send dulu, Bu. Iya, iya, Miss, Ya, send aja. Berarti nanti di spin lagi gitu grupnya ya? iya Apa? betul, Oh, gitu. betul. Nah, sudah. Berarti ini yang belum dari nomor berapa ya? Yang belum number 8, 9, 10 until 12, Miss Mary. Oh, ya Allah banyak amat. Astagfirullah. Iya, nanti ya. Iya, nanti di spin Iya. gitu. Oke, sekarang itu aja deh kita sharing-sharing aja. Ya, Bapak Ibu, coba deh. Misalkan gini, ya. Hmm, how to manage, ya, how to manage if you get the class, ya, the classroom has many students. Example in public speaking, public school. Ya, kalau public school kan biasanya apa? Di SMA itu one class ya consists of 40 until 50 students. Is it right, Pak Arif? 50 Yes, student. ma'am. Iya, Hah? iya Miss Mary benar. Ya, ada nggak yang 50 Iya, siswa? di Jawa Barat, Jawa Barat. Iya, Itu untuk sekolah coba negeri ya, banyak Bu Dokter. Tahun kemarin, 38. 38. yang 50 negeri, student. yang Iya, negeri Ya, tahun kemarin. 50 Tapi tahun ini student enggak satu kayaknya, kelas. ma'am.
Ya, enggak, maksudnya 50 satu kelas. Iya, Yes, betul. iya kalau di SMA negeri bahkan ya SMA pasti negeri di 8 lah. Jawa Barat. Jawa Mm-mm. Tahun Barat. kemarin, nggak tahu kalau tahun ini, Mem. Kayaknya tahun ini enggak kali. Oh Lah, gitu. kalau duduk 50 duduknya bagaimana, Pak? Ditambah kursi. Bagus Jadi kemarin kepala berantakan, sekolah tahu. berantakan begitu. Karena kebijakan KDM ya. Kebijakan KDM. KDM karena memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang lingkungan sekitar yang tidak mampu, maka ditampung, negeri harus menampungnya. Kalau saya berpikirnya sih begitu. Tapi ngapa nggak bisa dibagi jadi 2 kelas gitu, maksudnya A, apa B, apa C Kekurangan gitu-gitu. guru. Kurang guru sama kurang lokal, Kak Mary. Iya. Jadi harus terpaksa kelas gendut. Mm-mm. Oh, kelas gen. Miss Mary Oh, shock Apa? ya. Kelas apa tadi? itu Bapak tahu Kelas itu gemuk. Yang ada, Bapak Mem, Ya. Kelas swasta gendut. swasta banyak yang bergejolak karena semua Iya, sudah ke negeri. karena Betul. PPDB-nya jadi berkurang, swasta masuk Betul ke negeri semua. sekali. Iya, betul. Sama juga dengan kita. Iya, PTS. betul. PTS dengan PTN. PTN kan sekarang banyak ya. Ada 3 jalur. Ya Iya, kan? betul. SMBT, SMBT, dan Mandiri. Nah, gimana dengan yang apa yang Swasta. PTS? Nah, itu banyak yang bergejolak juga. Nah. Tapi percayalah, anak-anak sekarang tuh kalau yang sudah tidak mau ikut tes-tes kayak gitu, udah swasta aja kita, swasta. Iya, betul. Iya, Apalagi kalau kampus, Mem, sekarang negeri juga sama aja mahalnya kayak swasta. betul, betul. Ya, tadi kata anak saya yang di mana ya? Unpad ya. Katanya apa sih? UKT ya? UKT-nya 12 Iya. juta gitu. Mending Unindra kan ya, Mem? Kata saya paling Iya. baik ke UMD Zaro. 8 juta. Zaro bisa aja lu promosi lu tentang alin ini lu tapi Lebih baik Unindra. Bener ya, Mem. Iya, Emang bener. ya Mary, terjangkau. Kak Mary, UIN mahal banget sekarang. UIN berapa? UIN Apa? itu yang jalur mandiri bayarannya udah kayak UMJ 5-8 juta. Nggak bisa kurang. Enggak, Ya, terus Kurang Wah, dikit ya. lah. Ya, ya, pasar malam jatuhnya mahal ya, pasar malam Besti. kali. Nah, Hari tapi nawar gini. ke pasar malam. pasar malam ya berkurang. Iya. Nawar. Tapi katanya sih ada apa sih kalau ke kelurahan minta keringanan gitu ya? Iya, Iya, di foto-foto ada itu. rumahnya, Mem. Iya. Foto Lu berasa rumah, naik pinjol nggak sih lu? kakak, Iya. slip gaji orang tua, tapi bayarnya tetap 5 juta. Oh gitu. Oh. Iya. Iya, karena sampingannya itu dari pajaknya kan ketahuan sampingannya tuh. Iya, betul, Iya. betul. Jadi susah ya dikurangin lagi. Mm-mm. Baik, ya itulah ya fenomena pendidikan yang ada sekarang di Indonesia. Saya Ya, nggak bisa kebayang loh, Miss. Sorry saya potong. gimana? 50 satu kelas. Duduknya bagaimana itu? Mejanya kayak meja prasmanan gitu, nggak nyambung-nyambung gitu, Pak. Kalian MBG ya. PMBG. Iya, Miss Mary shock ya. Iya. Kemarin di Jawa Barat ya, di Depok kan termasuk Jawa Barat itu ada satu kelas 48 siswa. Iya, betul. 48. Ya, Itu ya dulu bangkunya biasa aja, bangku yang masih kayu kan ya. Kayu deh kemarin tuh kayaknya. Yang panjang, jadi satu panjang, satu bangku 2 orang. Gitu, Miss Mary. Ya, tapi Tapi kan Tambah nggak ke muat. depan, Masa tambah nggak ke sudah? depan, tambah satu baris lagi di depan. Oh gitu, iya. Malah di sekolah saya, Mem, sekarang ini yang kelas 8 itu ada 44. Dalam satu kelas. 44. Iya, Kan banyak. Takut 44. ditambahin meja yang ke depan, nah meja guru taruh di mana? Taruh di luar. Apakah Karena muat masuk itu guru meja? keluar ya. Mary, kamu harus melihat meja guru, kursi guru gontor naik ke atas. Ya Oh iya, kayak mimbar ya. Di atas. Ya Allah. Ya gitulah. Ini by the way sudah ke sekolah belum teman-teman? Untuk tugasnya belum ya? Belum. Oh, yang tugas akhir tesol, Mem. Betul, Ya. ya untuk tugas. Belum, Miss. Aku Sudah, nanti Mem, saya sudah lagi ada, rapat. tapi belum diedit. Iya, tidak apa-apa. Kan nanti ya pengumpulannya pas final test. Teman-teman gimana tadi tuh how to manage? Ya kelas yang besar, bagaimana tuh?
Gimana Pak Arif? Gue pengen denger beneran dah, gue stuck banget tuh. Iya. Kalau Miss Metode Mary berapa? pembelajarannya, Miss Mem, Mary berarti. 10 orang ya di kelas? Oh, kenapa Mem? Miss Mary berapa orang? Berapa siswa di kelas? Cuma 20 sama 20. 19, ya nggak 20, 19 sudah gitu. Iya. Itu aja sudah memicu kalau ada anak misalnya biang kerok, memicu kesabaran saya yang setipis tisu dibagi 20.000. Bisa aja setipis tisu. Izin best practice saya, Mem. Ya, Saya ayo. punya best practice, bahkan best practice ini sampai ke kementerian dan itu dapat apresiasi ya, Wow. inovasi. Mm-mm. Jadi betul berangkat dari latar belakang tadi itu di kelas saya itu sampai 46 waktu saya jadi guru. Terus saya ngajar kelas isinya 46 siswa dengan latar belakang yang beraneka ragam, tingkat keagresifan atau psikomotoriknya yang beraneka ragam. Kita ke sini di sana ribut, kita ke sana di sini ribut gitu. Akhirnya saya berpikir gimana nih saya mengkondisikan kelas menjadi sangat capek kalau terus-terusan begini gitu. Gimana nanti mereka bisa menerima pelajaran saya. Akhirnya saya berpikir ketemu inovasi yang saya kasih nama cara mudah mengingat dan mengendalikan pergerakan siswa seperti itu. Jadi anak-anak besok kalian bawa kertas bekas ya, bekas kalender boleh. Buat apa Mister? Buat apa Mister? Besok lah pokoknya surprise. Terus mereka bawa kertas bekas kalender, terus dilipat begini gitu ya, dilipat begini, dilipat 4 gitu. Terus di sini tulis nama besar-besar pakai spidol, misalkan Joko, tulis di bawahnya cita-citanya. Bu Nurjana nggak ada ya, terlempar ya? Cita-citanya menjadi dokter. Cita-citanya jadi Jokowi. Ya, Bu Nurjananya nggak ada ini. Kayaknya kelempar Iya. deh beliau. Nggak boleh lempar-lemparan. Tungguin lu, Kemana tungguin dia? lu. Kemana dia? Suara aku udah ada kan ya? Ada. Clear banget. Kemana dosennya ini? Kemana ini kelempar ini? Masukin lagi, masukin. Sinyal Invite. mungkin sinyal. Invite lagi. Lagi cerita. Kayaknya beliau nggak mau dengar cerita saya ya. Udahlah, saya tidur saja. Padahal si Joko cita-citanya menjadi Jokowi tuh. Menjadi presiden. Menjadi Udah. dokter nih. Coba Pak Pak Arif, Arif, punchline-nya oke. ditahan dulu punchline-nya. Ntar jadi cerita 2 kali. Oh udah nih, Bu dokternya udah ada lagi. Bu dokter terlempar ya? Mana Pak Arif, mohon maaf, coba tolong diulangi lagi Pak Arif tadi sampai kalender. Bawa Iya, kalender. kirain Bu dokter nggak mau dengar cerita saya, pergi gitu aja. Aduh. Enggak nih. Ya, tiba-tiba terlempar. Ini Oh iya, sangat mohon menarik maaf, Bu sekali nih dokter. cerita dari Pak Arif. Terus kalender bekas dilipat 4 seperti ini kira-kira. Ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat di meja direktur itu kan ada ya namanya siapa gitu. Dan Kemudian di bawahnya direktur gitu, atau manajer atau sekretaris atau apalah profesinya. Kayak anak lipat seperti ini, bla 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 bla, tulis nama kamu besar-besar di sini dan di bawahnya cita-cita kamu ya. Contohnya Joko. Cita-citanya pilot. Taruhlah di depan mejanya. Nah, di situ saya gampang mengingat nama anak. Oh ya, ini namanya Joko, oh yang sebelah sana namanya Putri, oh yang sebelah sana namanya Sinta, oh yang namanya sana Agus gitu dan lain sebagainya. Sekalipun saya harus nembak itu di depan mata mereka dan saya tahu nama anaknya gitu. Dulu zaman-zaman saya sibuk tuh seringkali nembak nilai, Bu Dokter. Biasa kan? Iya, biasanya tengah malam tuh wakil kurikulum bilang besok nilai kumpulkan ya. Aduh, belum dapat nilai nih, belum ngolah nilai nih. Udah nembak kan? Joko, mana nih yang namanya Joko? Akhirnya tengah malam tuh menghayal kan, nama Joko. Joko mah anak laki lah ini mah udah kasih aja lah KKM lah 75. Oh ini Sinta kayaknya anaknya cantik nih kasih lah 88 kan gitu. Tapi menilai kan karena orang kan ya.
Iya Tapi benar. tujuannya bukan untuk itu, kan udah nggak boleh Iya, lagi nembak nilai kan. Tapi paling ya. tidak sekalipun terpaksa nembak nilai, kita nembak di depan mata mereka, di Hmm. depan mata kita dan kita kenal anaknya gitu kan. Kita udah bisa naker lah nilai anak-anak kira-kira seperti itu. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya saya untuk mengenal anak. Satu. Yang kedua, untuk mengendalikan perilaku-perilaku yang agresif dari anak-anak yang suka pecicilan, gerak sana gerak sini. Ada suatu ketika Joko itu anaknya memang pecicilan, Bu Dokter. Psikomotoriknya begitu dominan, sehingga Iya, dia nggak bisa diem, iya, bergerak sana, bergerak sini, sehingga mengganggu anak-anak yang lain. Nah, dengan adanya begitu, saya bisa mengunci perilaku mereka. iya. Ayo Joko, katanya mau jadi pilot. Calon pilot itu harus memperhatikan pelajaran. Yuk, perhatikan pelajaran dan Mr. Arif dulu yuk. Duduk yang tenang, duduk yang baik. Perhatikan pelajaran Mr. Arif, tidak mengganggu temennya. Langsung tuh dia duduk diam. Terkuncilah perilakunya. Terus si Joko bilang, Iya, ah iya. nyesel gue jadi pilot. Itu efektif, Bu Dokter. Alhamdulillah. Dan pada akhirnya teman-teman semua satu sekolah ikutin cara saya. Hmm. Ikutin cara Sampai saya sekarang? sampai Hmm. sekarang. Itu di sekolah Iya. saya yang lama. Di sekolah saya yang lama. Ya. Nah, jadi inovasi pada saat itu dan akhirnya menjadi best practice yang dikirimkan ke kementerian pada tahun 2022 dan saya dapat apresiasi untuk itu. Kira-kira Wih, seperti itu. jadi guru terbaik gitu ya? Bukan guru terbaik sih, jadi best practice yang bisa menembus ke PMM waktu itu kan, platform mereka Oh, mengajar gitu, ada iya, di iya, situ dan iya. menjadikan saya dari narasumber PMM pada saat itu untuk berbagi praktik baik best practice Iya. seperti itu. Wah, Jadi hebat. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Pak Arif nih. Bagus kira-kira sekali makasih ya makasih. Jadi inovasinya. itu sih apa namanya berawal dari satu ya tadi murid begitu banyak di kelas, kemudian Iya, anak-anak susah dihafalin nama-namanya, apalagi kalau anak-anak itu mirip wajah-wajahnya kan mirip-mirip ya, iya, susah sekali dihafal gitu. betul. Kemudian saya ingin kelas itu menjadi kondusif sehingga Iya, yang anak-anak di kelas itu kan beraneka ragam Bu Dokter. Ada yang betul. nggak kepengen berisik, ada yang kepengennya happy-happy, hingar-bingar gitu. Nah, di situ kan kita harus mengkondisikan kelas agar kelas menjadi kondusif sehingga anak-anak yang pengen fokus belajar tuh nggak terganggu sama anak-anak yang eh, psikomotoriknya dominan. Itu sih Bu Dokter kemarin inovasi saya eh, terkait dengan pertanyaan Bu Dokter tadi, bagaimana kalau kelas itu muridnya banyak dan alhamdulillah dengan inovasi saya itu tadi bisa mengendalikan perilaku anak. Itu sih versi Ari Purnama. Mungkin teman-teman juga punya versi terbaik lain, mangga silakan. Terima kasih Bu Dokter, kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih juga ya Pak Arif sudah berbagi pengalamannya. Ini bagus banget ya ilmu. Kalau hal yang begini kan kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Ya silakan Ya, teman-teman. Tadi benar. sudah Pak Arif. Yang lainnya. Kalau saya sih pingsan ya Bu. Ngajar 50 kabur gua langsung minta izin Pak. Saya nggak sanggup Pak. 50 pingsan. Iya, sekarang kelas 8 saya 44, kelas 7-nya 40. Besok ke Hmm. 40 lagi, alhamdulillah. Ya ntar 40 tahun itu udah ajaran baru berapa ya? tahun ajaran baru 40 lagi, udah kita setting. Udah 40 lagi, Mm-mm. buset. Pak Arif itu Mm-mm. nggak Ya dua kali dibagi-bagi lipatnya gitu. dari kelasnya Miss Mary ya. Iya, Ya, maksudnya saya aja yang 20 aja udah memancing emosi, gimana yang 50, 40 langsung pingsan di tempat saya itu. muridnya lebih sedikit Miss Mary, tapi gajinya lebih gede Miss Mary, Bu Dokter. Pak Arif, Jangan bocor begitu. Arif aku mau nanya, kalau kayak gitu itu maksudnya kan satu kelas Hmm. 46, itu Ah, nggak dibagi 46. kelas A atau B gitu enggak? Nah, itu dia Itu maksud udah gue. ada 9, Miss. Itu udah ada 9 kelas. Berarti satu 9. angkatan itu per kelas 40. Iya, 46. 46 kali 9. 9A 46, 9B 46. Wow. Oh, itu Baru ada yang 44 keluar per nih, kelas. baru ada 45 nih. Udah ada 45 nih, keluar satu. Itu udah ada buru-buru yang mau minta masuk. Oh Dari gitu. Enggak, swasta pindah ke negeri. enggak itu maksudnya Iya. Pak, kalau misalnya 4A, 4B, misalnya 4 ya itu satu semuanya 44 itu. Yes, yes. Makanya Bu Dokter, sejak 3 tahun ini saya Hmm. melalui Teras Diskusi Foundation itu bikin yang namanya seminar School Branding and Values. Bahkan yang terakhir di batch 2 saya mengajak Miss Mary untuk ya Miss Mary yang terakhir ya di Hotel Ibis itu
Jadi Atau lebih. jadi begini Bu Dokter, di Kota Bekasi itu terjadi ketimpangan Ya. terhadap kondisi jumlah peserta didik antara Ya. satuan Betul. pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lain. Di negeri itu sangat gemuk. Bayangin ada guru saya yang udah ngajarnya 38 jam, satu kelas 44 anak, itu luar biasa capeknya. Eh, karena apa? Karena budaya di Kota Bekasi itu kebanyakan orang tua murid yang negeri minded. Kalau anaknya nggak masuk negeri, dia sepertinya itu ya apa namanya selesai hidup ini nih kalau nggak sampai anaknya masuk negeri gitu. Jadi negeri minded. Iya. Nah melihat itu saya bikin seminar tuh. Bahkan itu awalnya tahun pertama tahun kedua dinas pendidikan nggak tahu pergerakan saya karena saya guru penggerak. Jadi kan saya lihat-lihat kayak begini nih kayaknya nggak betah nih terjadi ketimpangan nih. Pada akhirnya saya bikin seminar itu dan alhamdulillah sih saya mengajak teman-teman swasta, yuk percantik diri, yuk mempersiapkan diri agar orang tua percaya menitipkan anaknya di sekolah kita. Kita bagaimana ngerubah kekurangan menjadi kelebihan, bagaimana kita menemukan jodoh orang tua yang berjodoh sama sekolahan kita. Kadang ada orang tua daftar sekolahan kita tapi kan belum tentu jodoh itu. Ada aja protesnya, ada aja komplainnya, ada aja komentarnya gitu. Kalau orang tua yang berjodoh sama sekolah kita kan apa saja pasti dia nurut ya. Ayo outing Iya. kelas 1 juta, orang tua komennya, ih murah banget, bayaran gitu. Hmm. Itu namanya orang tua yang berjodoh sama sekolah kita. Kalau outing kelas 250.000, aduh mahal banget, bla 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 kan itu namanya bukan jodoh kita. Nah, banyak yang dikupas di seminar itu, Bu Dokter. Alhamdulillah sampai 3 tahun bertahan gitu seminar ini yang saya bangun, yang saya adakan melalui Teras Diskusi Foundation. Akhirnya tahun ketiga Dinas Pendidikan tuh melihat, mendengar, oh itu Pak Arif tuh yang di 34 dia bikin seminar kayak gini nih. Akhirnya tahun ini Bu Dokter, alhamdulillah biar mencegah tidak negeri minded, maka swasta sekarang sudah ada sekolah swasta yang digratiskan oleh Dinas Pendidikan. Jadi, jadi orang tua nggak usah, karena banyak faktor yang jadinya orang tua kepengen ke negeri karena gratis. Gratis ya. Karena swasta bayar kan. Nah, akhirnya ada Iya. beberapa sekolah yang sekarang sudah ada rintisan sekolah gratis di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Itu sudah ada beberapa sekolah swasta jadi mengikuti jejak DKI kan, DKI sudah mulai menggratiskan swasta. Nah, sekarang tahun ini Kota Bekasi menggratiskan sekolah swasta. Itu untuk menjaga tidak tidak terjadi ketimpangan lagi, Bu Dokter, di negeri begitu gemuk, sementara banyak swasta yang kekurangan kelas, kekurangan murid. Karena waktu itu di MGMP kan, kita ketua-ketua MGMP itu membentuk forum, saya kebetulan ketua forum. Nah, banyak tuh teman-teman yang telepon saya, Pak Arif, saya kekurangan kelas nih, kekurangan jam, sertifikasi saya nggak cair nih, gimana ya, bagi jam dong, bla 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 bla. Akhirnya di situ kan ada yang kelebihan jam, ada yang kekurangan jam. Nah, makanya saya berusaha untuk memberikan kontribusi terkait dengan ketimpangan tadi, begitu Bu Dokter. Hebat juga Bapak Aing ya. Swasta udah jadi free. Iya, swasta, tapi yang ini masih di Dinas Pendidikan Kota Bekasi sih. Kalau yang Jawa Barat masih belum, Mer. Gue sih berharap Masih di level sekolah SMP, swasta. masih di level Iya. SMP, Iya, aku sih berharap SMP dan SD. bisa ke Jakarta. Jakarta juga bisa lah dikondisikan untuk di free, jangan hanya negeri, swasta juga bisa gitu. Iya, memang mestinya kan kalau enggak negeri yang bayar, swasta yang gratis. Itu insya Allah pasti tidak akan terjadi ketimpangan. Iya, gitu. Iya sih, memang. Tadi gebrakan dari Pak Arif bagus banget ya. Itu bagaimana tuh supaya tidak terjadi ketimpangan sosial ya antara negeri sama swasta ya. Tadi dengan salah satunya menggratiskan juga sekolah swasta gitu. Memang kan sekarang apa ya mereka orang tua pengen apa negeri minded gitu ya Bapak ya. Karena gini ya
Bapak Ibu, kalau dulu ya, zaman dulu saya masih kecil itu kata sekolah swasta yang bagus gitu ya, karena kan fasilitasnya. Tapi sekarang tuh berbeda haluan karena tadi ya sekolah negeri itu bagus fasilitasnya karena sudah banyak yang disupport oleh pemerintah. Betul tidak, Bapak? Jadi selain tadi free, biayanya juga fasilitasnya bagus di Iya, negeri. Betul tidak, betul, Bapak Arif? betul. Betul, ya. Iya, jadi mindednya seperti itu. Ya Ya negeri kan minded. udah banyak direnovasi oleh pemerintah kan, Bu Mais gitu. Kalau Betul. aku mereka Iya, kan hanya perorangan yang masih bisa kayak dibikin franchise, itu menguntungkan bagi owner gitu. Ya kan gitu. iya, Ya harus nyari betul investor sekali. banyak baru gitu sih. Di satu sisi seperti itu, Iya, di sisi lain juga kadang-kadang orang tua di Kota Bekasi ya nggak banyak nggak semuanya sih ya. Ya kan beragam ya motivasi atau apa namanya cara berpikirnya beda-beda. Tapi luar biasanya sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki nama itu Hmm. bulan ini sudah sold out untuk SPMB, Oh, PPDB itu sudah tutup. iya, padahal Ya. belum waktunya liburan ya. Belum waktunya Sudah. pendaftaran, Anak- belum waktunya Iya, tahun ajaran, iya dia udah sold iya. out. Bahkan yang sold out itu adalah sekolah yang bayar pertamanya itu 20 sampai 40 juta dan bulanannya itu 2,5 juta. Mm-mm. Itu udah sold out, Mem. Karena apa? Karena udah tingkat kepercayaannya udah tinggi orang tua kan. Iya, Kemudian dia udah bisa memfasilitasi belajar kebutuhan belajar anak sehingga orang tua percaya. iya, Nah, sekarang ngeri-ngeri sedap nih ketika swasta gratis. Ah, dulu aja berbayar mutunya nggak ada, apalagi sekarang gratis. Kan gitu. Sebenarnya sih bukan gratis gitu gitu ya, bukan. Sebenarnya sih tetap bayar. Tapi yang iya. bayarin itu eh, dinas kota. Mm-mm. Dinas kota. Tetap ke sekolahnya mah bayar. Cuman kan paradigma orang tua berpikirnya kira-kira seperti itu. Lah gimana? Kemarin aja yang berbayar mutunya dipertanyakan, apalagi sekarang yang gratis. Akhirnya Mm-mm. kita jelaskan. Tetap berbayar, tapi yang bayarin adalah pemerintah kota. Iya, iya. Jadi kayaknya apa saja bisa dibikin masalah ya, Pak ya. Iya, Bu Dokter, betul. Iya, sama seperti halnya kita berobat kali ya, yang BPJS gitu ya. Iya, BPJS mah bikin emosi, Bu. Iya, padahal kan kita bayar kan ya. Iya, Iya, bukannya nggak dipotong bayar tiap loh. bulan. Gitu. Potong tiap bulan. Iya, Masuk aja dibeda-bedain sama yang asuransi. iya, betul Miss Mary. Ya, Iya. itulah ya. Baik. Nah, tadi bagus banget ya. Apa inovasinya membuat kalender apa ya? Bukan membuat kalender ya. Papan nama, Membawa kalender lalu diberi nama ya, papan nama nama ya. siswanya Papan nama meja siapa ya. di depan mejanya. Ya, papan papan nama meja. Jadi Oh, seolah-olah mejanya itu loh kebanggaan dia itu. Oh, saya direktur, oh saya pilot, oh saya anak-anak sekarang macam-macam cita-citanya tuh ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi pemain futsal. Ya nggak hmm, apa-apa, kita nggak larang. Tetap iya, kita tulis ya, nggak apa-apa tulis se, se, sekeinginan kamu meraih cita-cita kamu apa, cita-citanya apa gitu. iya, YouTuber ya iya, tulis aja YouTuber. Nah, itu kan buat mengunci, Bu Dokter, mengunci perilaku mereka. Ayo calon YouTuber perhatikan pelajaran. Duduk iya, baik, tidak mengganggu teman. mm-mm, Itu udah mengunci itu perilaku tuh. Dan efektif, saya rasakan efektif. iya. Karena cita-cita itu kan mengingatkan mereka, Iya, oh iya, masa sih kalau saya pengen jadi pilot tuh perilaku saya seperti ini, mengganggu teman-teman. Jadi mereka malu sendiri dengan betul Bu cita-cita Dokter. yang mereka punya. Iya, Oke, nah tadi juga bagus ya, ada namanya mereka gitu kan. Kalau ada namanya mereka, otomatis kita juga akan menghafal ya anak tersebut. gampang mengingat Walau ya. walaupun kita nggak tahu nama mereka, tapi kan tertulis ya, gitu. Mm-mm. Nah, soalnya gini ya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita ya orang kita siswa lah ya, kalau misalnya guru memanggil nama kita kan pasti kita senang kan? Betul, Ada betul. kebanggaan, waduh Pak Arif tahu deh nama saya. Nah, kan makin dia rajin. Betul, Jadi betul. tadi apa ya solusinya? Apa sih cara menghandlenya itu supaya kenal ya tadi ditulis namanya siswa
gitu. Karena kan banyak ya, Pak Arif misalnya ngajar berapa kelas ya kan, orangnya mirip-mirip, apalagi kalau misalnya pakai hijab ya, Iya, yang belum ada mirip. pakai hijab itu mirip-mirip. Coba Miss Mary pernah tidak ngajar di kelas gini misalnya ya, Miss Mary lupa nih namanya, nama siswa tersebut lupa, lalu memanggilnya seperti ini. Ayo ini tapi tapi pakai bahasa Inggris kan ya kalau Miss Mary kan ya di kelas ya, karena internasional. Iya. Ya, misalnya kan bukan namanya, tapi Miss Mary cuma memanggil nama itu dia misalnya apa? Using glasses. Nah, misalnya the girl who is wearing glasses, please come forward. Misalnya seperti itu. Atau begitu tidak? Atau apa you call his name or her name? Biasanya tuh kalau kita dari admin gitu, dapat kalau formulir kan ada full name sama nickname. Biasanya kita panggilnya nickname. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang udah kalau misalnya ya ada anak-anak yang nggak maksudnya nggak listen pas lagi dengerin, kadang aku suka pakai hey bro can you listen me gitu hey bro gitu kadang kalau misalnya kayak kalau misalnya kalau cewek misalnya rempong ya, karena maksudnya banyak ngobrol lah, nggak listen lah, apalah banyak nanya, padahal hesis gitu. Tapi biasanya kalau misalnya absen itu harus manggilnya pakai nama nickname. Nih contohnya ada namanya dari China, dari Korea namanya Kim Yuna. Nah biasanya aku manggilnya nickname-nya dia Yun. Kalau enggak Nuna, karena dia punya dedek itu cowok manggilnya Nuna. Jadi ditulis mamanya tuh Nuna. Nuna itu kan kalau di Korea cowok manggil ke cewek Nuna. Tapi cewek ke ceweknya Oni gitu, seperti itu. Oh, Gitu. iya. Jadi kalau misalnya aku lihat karena dia orang Korea Kim Yuna, karena kepanjangan jadi aku manggilnya Nuna. Nuna itu karena dia punya anak dedek cewek di bawah, dedek cowok di bawahnya. Jadi itu yang dipakai untuk nickname dipanggil. Iya. Gitu. Oke, bagus juga ya. Jadi tadi apa ya? Mensiasatinya dengan nickname. Ya memang harus dipanggilnya pakai nickname. Tapi kalau misalnya pada saat misalnya kalau lagi emosi gitu ya, Miss, sekarang ya kita lagi emosi gitu, dia nggak ngerti juga, nggak listen. Paling juga aku suka pakai nama panjang, hey Kim Yuna gitu. Jadi baru gitu. Kalau emosi jadi yang panjang, nama-nama Yang panjang, hey Kim Yuna, can you listen me ya? Gitu. Gitu. Jadi kadang kayak gitu. Tapi kalau mostly kita pakai nama nickname yang biasa dipanggil sama orang tuanya. Iya. Gitu. Oke. Gitu sih. Ya paling tidak kita hafal ya, hafal Iya. mahasiswanya. Iya Baik, coba. gitu. Iya. Thank you Miss Mary. Coba yang lainnya, Bapak Ibu, bagaimana? Halo. Enggak ada yang berbagi nih. Tidak ada yang mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya sudah, coba saya melemparkan seperti ini. Ya, misalkan gini, Bapak Ibu kan sekarang banyak ya MBG. Nah, ya itu kan pasti ya the student will take time ya because they have to eat ya MBG. Terus bagaimana tuh? Misalnya gini, waktu istirahatnya jam 15, bukan jam 15, sampai 15 menit lah. Tapi mereka itu lebih. Nah, automatically jam pelajaran kita kan terambil dengan istirahat mereka. Bagaimana tuh cara mengatasinya? Begitu tidak, Bapak-Bapak Ibu? Lama tidak mereka kalau makan MBG-nya? MBG, Apa? Sendiri apa MBG? Mas Bahlil kan? Mas Bahlil ganteng. Mas Bahlil, my little boy bolu ketan. Lama Bu, kadang malah MBG itu menjadi alasan anak-anak untuk tarik ulur waktu. Iya. Nah, iya. Itu jadi problema juga ya ternyata ya, Bapak Ibu. Kalau di SMP, karena di SMP dan berhubung di pesantren juga, jadi MBG itu sengaja ditaruhnya di jam makan siang. Kita request ke
ininya dapurnya untuk mengantarkan itu di jam makan siang. Jadi jam pembelajaran itu selesai 12:30. Setelah itu anak-anak sholat, sholat zuhur berjamaah. Nah, jadi dapur pondok tidak masak untuk makan siang. Makan siangnya jadinya di MBG. Nah, masuk lagi lanjut sekolah jam 1:30 gitu. Jadi sejauh ini aman. Asal dapurnya nggak terlambat. Nah, penyakitnya adalah sudah dikasih keringanan untuk nganter siang, terlambat pula. Ya, Hmm, nah problem juga kan? iya, itu penyakitnya. Jadinya akhirnya kayak, oke, ambil 3, makannya tahan dulu. Setidaknya ada materi masuk, kamu nyatet, kamu ngerti, makan 15 menit, kita lanjut lagi. Oke, jadi ya terima kasih ya Miss Rahmati. Nah, Iya. tadi ya untuk mensiasatinya supaya tidak terhambat waktu belajarnya, minta request aja sama dapur MBG di waktu jam makan siang. Nah, seperti itu. Jadi boleh ya di request ya, Bu Rahmati Iya, ya. Boleh. boleh. Karena memang kalau jam makan siang itu pas banget kan anak-anak jadi apa ya memang udah waktunya gitu. Iya, kadang kalau jam 10 nganternya juga kan banyak anak yang sudah sarapan gitu dari rumah Betul. gitu. Iya, Dan betul akhirnya sekali. jadinya mubazir juga kebanyakan MBG-nya. Iya. Anak-anaknya akhirnya masih kenyang, maunya jajan, MBG-nya mubazir. Gitu. Iya, betul. Masih enakan somai ya daripada PMBG. Jangan salah, MBG ada menu somai, Besti. Ada, Iya, kadang-kadang ada ya. kadang-kadang ada somai ya. Iya. MBG Wah, itu tempat apa sih, Miss? Apa maksudnya SD, SMP atau SMA ya? semuanya. Semuanya, SD, Semuanya. SMP, SMA. Iya, semua Tergantung. level. Sekarang malah itu Posyandu dapat sekarang. Oh iya, ibu Posyandu, hamil. Ibu MBG. hamil, Hamil Posyandu. dan Posyandu posyandu emangnya dapat. dapat kan itu Memang bubur dapat. kacang Iya, hijau. kalau Enggak, sekarang posyandu, dapat tiap hari. Oh gitu. iya, Dapat. Iya, Posyandu di kalau tempat saya. Diantar ke rumahnya gitu, Pak. Diantar ke rumah Pak RT. Oh Terus nanti gitu. ibu-ibunya pada ambil Buat bumil. buat bumil sama anak balita. ada Hmm. Oh, bumil balita. sama anak balita. Oke, kalau itu nggak apa-apa ya, karena kan kalau ibu hamil kan pengennya apa ya tersedia makanan gitu ya. Iya. Saya Iya. lebih khawatir kalau ngasih ibu hamil, Ibu. Hah? Khawatirnya kenapa? Nggak. Khawatirnya kan itu kondisi makanan panas ditutup, terus nggak tahu kondisi Oh makanan iya. itu masih baik atau enggak. Terus Iya. ibu hamil itu rentan, sensitif, alergi. Nah, nggak Oh, semua ibu Kayak yang pernah hamil hamil bisa. aja. Kita bertanya-tanya kepada persepupuan, Bapak. Oh iya, oke deh. Iya Walaupun ya. saya jomblo. Bolehlah gue Aman daftar banget lu. bilang. Bolehlah gue daftar, Pak Arif. Boleh, Bumil. boleh. Kan gue Walaupun jomblo, kan kita bumil. jomblo. Biar Saya tambah tuh sehat ya, Miss Mary. Ya kan karena saya gendut perutnya bumil gitu. Orang saya di busway aja dibilang katanya tolong kursi prioritasnya. Lah disaking gue hamil. Oh, nah jadi enak dong. Maksudnya itu diprioritaskan. Ya iya kan, dia kan tahu saya pakai dress gitu ya kan, sendal slop gitu anak sekolah. Ya kan dibilang tolong kursi prioritasnya. Hah? Padahal baru makan. Bukan saya nggak hamil gitu. Yang malu tuh saya juga gitu. Padahal pengen orang lain pengen berbuat baik kan. Ya, misalkan tolong buat ibu hamil lah kan saya malu karena habis makan perut gendut. Gitu aja. Misalkan. Bilang, Mer, ini bukan hamil, ini helm di parkiran masih aman, saya bawa-bawa gitu. Baru lucu deh. Ya, coba Bapak Ibu. Nah, ya misalkan gini lagi, materinya belum selesai. Kan kalau sekolah itu banyak kan ya kegiatan. Ya, misalnya kegiatan ujian di kelas 3. Automatically kelas 1, kelas 2-nya kan libur. Lalu ada apa nih kalender yang kita itu ada hari raya besarnya, ya otomatis juga kan libur. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya materi-materi ini sesuai selesai pada waktunya, tidak terhambat dengan tadi ya kegiatan-kegiatan ibu sekolah. Gimana Bapak Ibu tuh cara mengatasinya? Strateginya apa nih kira-kira? Kan di awal perencanaan, Bu Dokter, kita bikin ya. bikin apa namanya, analisis hari efektif dan hari tidak efektif. Ya.
Jadi melihat kalender ke depan, ada berapa hari efektif, Mm, kemudian ada berapa hari tidak efektif, sehingga mm, udah tahu nih tanggal merah, maka di situ tidak diadakan KBM. mm, Jadi jumlah jumlah hari efektifnya ada berapa dalam dalam satu semester gitu. mm, Maka muncullah program Promes ya, program semester. mm, Kemudian dihitung secara rencana tahunan dibuat jadi program tahunan. mm. Demikian Bu Dokter. Iya. Bapak Ibu sebentar ya. Kita dengarkan apa kumandang azan dulu. Baik, Bapak Ibu, kita continue lagi. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif adalah sudah ada yang membuat kalender akademik, ya program semester, program tahunan. Baik, bagaimana dengan teman-teman yang para guru? Seperti apa strateginya? Terkadang benar ya Pak Arif, kita membuat program kalender tersebut ya, program tahunan. Tapi pasti ada kan sesuatu yang apa ya? Tiba-tiba hal-hal yang tidak Mendadak. terduga misalkan ya. Coba yang lainnya. Pak Tuhu mana nih? Pak Tuhu biasanya ada nih. Oh, off cam tumben ya? Off cam Pak Tuhu. Lagi Lagi ada ada acara, kegiatan. Mem. Oh, ada Lagi ada kegiatan. Kegiatan kegiatan. sekolah. Oh, pantas. Ya, silakan Bu Zahro. Ya, Bagaimana Mem. Bu Zahro? Ya, strateginya bagaimana jika misalnya materinya belum selesai karena tadi ada kegiatan. Banyak kegiatan. Mungkin karena saya ngajarnya di TK ya, Mem. Jadi kalau Ya. kita pembelajarannya biasanya lebih fleksibel sih ya, Mem. Kita TK saya kan ngajarnya menggunakan metode sentra. Misalkan kayak kemarin Minggu Idul Adha itu kan kita banyak libur ya, Mem. Sedangkan pembelajaran atau topik pada minggu itu belum selesai. Jadi sistemnya itu memang tidak sesuai dengan perencanaan awal tahun ajaran. Karena kan pasti ada tambahan kayak libur dari yayasan seperti itu yang tidak bisa diprediksi kan ya, Mem. Jadi pembelajaran Ya. itu tetap kita lanjutkan di minggu selanjutnya agar pembelajaran yang diterima anak-anak itu tetap utuh gitu, Mem. Mm-mm.
Oke. Ya, makasih Ibu Zahro. Yes. Karena kita di TK ya, jadi fleksibel aja. Oke, yang lainnya silakan Bapak Ibu. Ya, saya juga kalau Hmm, saya hampir sama dengan Pak Arief, ya. untuk kalender akademik setahun itu emang udah dibikin dari awal tahun ajaran baru gitu kan. Dan biasanya itu udah terstruktur, jadi udah tertulis kapan liburnya, Hmm, kapan nanti apa penyelesaian materinya kayak gitu. Kecuali kayak yang tahun ini itu ada yang tiba-tiba kita harus offline. hmm, Nah, itu. Nah, di situ kan ada beberapa materi yang nggak mungkin diajarkan offline, apalagi ya. metode yang di sekolah saya itu kebanyakan menggunakan objek yang konkret kayak gitu. Saya juga sama seperti Bu Zaro, guru TK gitu kan. Hmm, Nah, di sini dibutuhkan, jadi untungnya kita punya bank materi lah namanya gitu. Jadi materi-materi yang uh, emang sebelumnya kita udah pakai ketika online kayak gitu. Jadi ya itu pihak dari kurikulum koordinatornya itu langsung bikin materi ya emang khusus untuk online itu kayak gitu. hmm. Tapi kurang lebihnya sih emang biasanya kalau di sekolah itu kalau di tempat saya tuh juga sudah ada jadwal khususnya Ibu. Jadi sudah terprediksi eh, semua materi itu akan akan tersampaikan sesuai dengan waktunya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Atifatur. Jadi memang sudah terprogram ya, ada kalendernya. Jadi Iya, kita bisa mewanti-wanti nih, yang mana sih kira-kira materi yang tidak terselesaikan ya. Oleh karena itu tadi dibuatlah kalender, ya kalender akademik supaya nanti bisa bisa apa ya, terakomodir ya materi-materi yang tidak diselesaikan. iya. Sama mau nambahkan termasuk Hmm, menyesuaikan dengan kalau TK itu kan biasanya banyak event-event kayak hmm, performance lah apa kayak gitu dan itu iya. pun juga disesuaikan dengan itu gitu. Jadi ketika contohnya minggu awal Hmm, biasanya kalau satu satu term gitu ada 10 weeks kayak gitu. Nah, weeks-weeks ya. yang mana aja yang nanti akan ada event ini gitu. Nah, disitulah yang mungkin nanti bagaimana satu materi itu dipadatkan ke berikutnya gitu. Iya. Oke. Ini Ibu di mana nih? Cantik sekali deh Aduh, fotonya. terima kasih di sekolah Ibu. Ini di sekolah. Iya, Bagus ya. Ini bagus ya, karena ada hitungan apa nih kalau zaman dulu ini kayak apa disebutnya kalau hitungan itu apa tuh? kalau ini namanya Apa? saya tuh pakai metode Montessori Bu. Jadi ini Iya. aparatus Montessori. Kalau ini disebutnya 100 apa ya namanya? Pokoknya ini cara belajar matematika dari satuan, Hmm, puluhan, ratusan, sama ribuan gitu. Nah, itu hmm, tanda-tanda merahnya itu hmm, merepresent mana yang satuan, mana yang ribuan, mana yang puluhan, seperti itu. hmm. Itu kalau dulu Oke. sempoa namanya, Mem. Nah, tapi kalau Ah, iya semua, ya. tapi kalau semua beda Ya, lagi, Bu. Kalau semua kayaknya beda. ya. Heeh. Kalau Iya, ini kalau biasanya khusus hmm, Montessori ya, Miss. Iya, hmm, hmm. Ya, kalau sempurna cuma apa ya sedikit kan ya, tidak banyak itu dan tidak banyak gambar dan tidak banyak warna-warninya ya kalau sempurna. Oke. iya. Nah, tadi nih menarik ya, yang berbagai macam warna. Kalau tadi warnanya merah adalah ribuan misalkan gitu ya. Nah, begitu pula ya. Kalau ini sekarang itu kan banyak metode-metode yang baru ya. Metode yang baru itu misalnya PBL, BJBL gitu. Tapi kita tidak bisa membuang atau apa ya, tidak bisa istilah kata membuang yang metode lamanya. Ya seperti misalnya ceramah, metode ceramah kan tetap aja ya dipakai. Karena kenapa? Ya tidak mungkin ya anak-anak kita tidak ajarkan, maksud kita tidak menjelaskan materi-materi tersebut. Ya anak-anak mungkin akan shock kalau misalnya gini, kita baru masuk ya menjelaskannya sedikit lalu disuruh belajar mandiri misalkan PBL atau PJBL. Ya pasti mereka shock karena mereka pengennya apa? Gurunya dulu tuh yang menjelaskan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul, Mem. Betul kan? Nah, lalu gini, tadi menarik nih yang tadi ada apa ya? Makna-makna perbedaan warna itu. Ya, kalau zaman dulu ada tuh. Misalnya kalau zaman dulu kan manusia pakai kapur ya.
Nah, kapur ada yang warnanya biru misalkan, kapur warnanya merah, putih. Nah, itu mereka akan menuliskan yang berbeda. Misalnya kalau warna merah ini untuk apa gitu kan, warna biru untuk apa. Supaya apa mereka siswa mengingat konsep-konsep yang diajarkan oleh gurunya. Sama seperti kita ya, zaman dulu kita SD SMP mungkin ada stabiloin. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, Betul. Mem, warna-warni nanti bukunya Warna-warni, iya ya. Walaupun biar ya mudah mengingat. benar sekali ya. Mungkin katanya, itu kan metodenya apa ya konvensional lah gitu. Beda dengan yang sekarang. Tetapi ingat ya, metode-metode yang dulu itu juga bagus ya. Karena kan tidak ada metode yang tidak bagus, semuanya bagus kan. Tergantung kita bagaimana nih menerapkannya di sekolah. Karena kan tergantung juga dengan apa learning objectives-nya pembelajaran tersebut. Gitu Bapak Ibu. Oh iya, sama yang tadi ya, misalnya gini, Bapak Ibu pernah dengar kata-kata flip classroom? Flip classroom. Move. Jadi classroom terbalik. Jadi gini, Moving metode class bukan? kenapa? Moving class bukan, Dok? Bukan kalau moving class yang kayak itu ya. Misalnya Pernah, Mem. peminatan apa tuh mata pelajaran nanti mereka moving class, bukan. Beda. Jadi Pernah dengar. flip classroom. Iya. Ya. Jadi di sini gini, kalau misalnya Bapak Ibu seperti tadi ya. Metode terbalik gitu ya, Mem. Iya, benar. Jadi menggabungkan sinkronus sama asinkronus. Ya kalau sinkronus ini kan tatap ya, luring gitu kan. Baik yang tatap langsung di kelas maupun tatap maya melalui Zoom. Melalui Zoom kan juga kan luring juga ya. Maksudnya Zoom itu kan kita benar-benar melihat siswanya ya, walaupun via Zoom gitu. Nah kalau asinkronus misalnya tadi ya, siswa tersebut diarahkan menonton video Video ya. dulu. Lalu ya, menonton video atau mereka mengerjakan tugas-tugas mandiri nanti bisa melalui LMS atau di Google Classroom. Jadi di situ ya, misalkan materinya belum selesai, nah kita pakai dengan kelas yang tadi, yang metode sinkronus dan asinkronus. Gitu. Ibu Nurina pernah dengar ya? Pernah, Mem. Ya, Jadi coba ya, gimana? kalau saya pernah baca waktu nyari materi buat bikin ini PPT, Mem, presentasi. Ya. Playoff ini pertama kali dicetuskan oleh guru, sebetulnya dosen ya dari Amerika tuh 2 orang namanya, tapi saya lupa siapa namanya. Jadi artis dari flip itu sendiri adalah kan terbalik ya, Mem ya. Iya. Yang kita tahu ketika memberikan pengajaran di sekolah itu yang tradisional itu kan guru menerangkan ya, Mem ya. Iya. Menerangkan dan siswa memperhatikan gitu. Nah, kedua ahli itu mencoba membalikan karena terkait dengan pandemi itu, waktu pandemi, Mem, itu teori itu tercetusnya saat itu. Iya. Jadi mereka memberikan video pembelajaran dulu kepada anak, dan anak dibiarkan dulu mempelajari materi dari video-video tersebut. Jadi mereka menggali informasi dari video tersebut, mencari gitu. Jika ada yang paham dari video, mungkin mereka mencari di mesin pencarian kayak Google kayak gitu. Nah, setelah itu mereka masuk ke kelas, mereka tidak dengan otak kosong gitu datangnya. Nah, giliran guru menanyakan, nah, apa yang kalian pelajari dari video kemarin? Jadi guru hanya memberikan pertanyaan pemantik untuk memancing sejauh mana sih pemahaman mereka tanpa guru menjelaskan secara langsung melalui metode ceramah. Gitu mungkin, Mem, yang saya pahami. Iya, betul sekali. Jika keliru. Iya, betul. Jadi tadi itu apa ya? Sinkronus dengan asinkronus. Ya, tadi kalau asinkronus berarti mereka menonton video. Nah, sinkronusnya mereka ya tadi ya belajar di kelas ya dengan dijelaskan oleh gurunya. Ya tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Pastikan mereka tadi ya membawa bekal-bekal ilmu ya yang mereka nonton itu seperti apa sih gitu. Tapi gini ya teman-teman.
apakah ada jaminan? Nah, apakah ada jaminan siswa-siswa kita mau belajar sendiri? Ya, menonton video. Coba, Izin Bu bagaimana nih? Dokter, Ya, kalau silakan. di Kota Bekasi dulu memasuki masa transisi setelah pandemik ke Mm, ke apa namanya dulu PSBB ya, terbatas gitu ya, ya, aktivitas terbatas. Kan sekolah juga ada PT apa sih, separuh-separuh lah gitu ya. Nah, kalau mm, di Kota Bekasi ada namanya eh, hybrid blended learning. ya, Jadi separuh anak di kelas, separuh anak di rumah. ya, Nah, pembelajaran itu yang ada di kelas bisa juga diakses anak-anak yang di rumah melalui betul. teknologi tadi itu, Zoom gitu ya, Zoom Ya, meeting, Google Meet dan lain sebagainya. ya. Juga melalui LMS. Seperti Mm, itu Bu Dokter waktu di Kota Bekasi. oke, ya. Sehingga sehingga oleh Kota Bekasi dijadikan inovasi daerah yang namanya Sijaluring, sistem Mm, pembelajaran luring dan daring mm, gitu. Jadi betul. di blended. Blended learning. Iya. Ya demikian. Oke. Iya. Atau hybrid ya, hybrid Hybrid learning ya. learning apa ya, hybrid Ya blended bisa learning. sih, ya hybrid blended itu hampir-hampir sama. Mhm. Oke, Pak makasih Arif, Pak. aku jadi pengen nanggapin Pak Arif. Di sekolah aku tuh juga pernah kayak gitu pas awal pandemi Pak Arif ada hybrid kayak gitu. Tapi kalau di tempat aku waktu itu apa namanya? Jadi emang separuh muridnya masuk offline, Betul. terus em, nah karena kita mikir kalaupun langsung mengikutin karena kan mungkin karena beda tingkatan ya Pak Arif. Kalau Mhm. kalau di tempat saya itu karena tidak memungkinkan karena akan menjadi sebuah distraksi buat anak-anak. Jadi Betul. akhirnya paginya itu hybrid. Nah, yang kalau nggak salah sempat diuji cobakan siangnya langsung ada yang Zoom gitu. Jadi yang udah hybrid tidak akan ngikutin Zoom kayak gitu. Jadi 2 kali kayak gitu. Tapi itu jatuhnya kayak capek banget buat gurunya. Jadi kayak kita harus ngajar 2 kali kayak gitu kan. Enggak, kalau di saya nggak ngajar 2 kali. Jadi Heeh. guru yang ngajar aja di kelas, tapi aktivitas di kelas bisa diakses oleh anak-anak yang di rumah Nah, melalui iya, iya. Zoom. Mm-mm. Ya, nah terus habis itu karena kayak gitu nggak memungkinkan, jadi kayak emang pas pandemi, habis pandemi itu banyak semua sekolah banyak eksperimen em, metode-metode peralihan gitu kan. Ya. Jadi akhirnya diputuskan kayak eh, 2 hari, 2 hari apa pokoknya Oh, selang-seling offline, Offline, terus ya. berikutnya online kayak gitu. ya. Akhirnya biar memungkinkan semua bisa belajar kayak gitu. Iya, iya. Kebetulan waktu itu Bu Dokter izin, Ya. waktu kita mengalami pembelajaran harus PJJ ya, Hmm. eh, itu saya berhasil nge-crack link Zoom Hmm. dari Kongo. Saya dapat 3. Jadi Ya. waktu itu SMP saya yang paling siap menyelenggarakan pembelajaran PJJ, total Mm-mm. PJJ kan. Karena Mm-mm. saya berhasil nge-crack itu, mencuri akun Zoom yang gratis itu dari Kongo. Saya nge-crack. Dapatlah 3, jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi SMP saya yang paling siap melaksanakan Mm-mm. PJJ. Nah itu terdengar oleh Dinas Pendidikan. Mm. Tapi yang dipakai sekarang perkuliahan dari kemarin itu semester 1 nggak yang Ya. crack ya. Saya saya berlangganan ya. Tuh, Wah, terima teman-teman. kasih banget sama Pak Arif, sponsor Zoom dari awal kuliah. Oh, Masya Allah, wah hebat nih Pak Arif. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah sih Bu Dokter, bahkan rapat-rapat Zoom di Dinas Iya. Pendidikan tuh suka pakai link Zoom saya. Heeh. Dan ketika mereka nanya berapa Pak Arif, nggak usah Pak, saya dedikasikan buat pendidikan di Kota Bekasi. Hebatnya dong. Soalnya Bu Dokter kalau Betul. dibayar, Apa? kalau dibayar kan paling Hah? cuma berapa duit sih ya? Cuma Iya. segitu harga saya. Tapi kalau dengan bahasa saya dedikasikan buat pendidikan Kota Bekasi kan saya dapat value tuh Bu Dokter ya Iya, nggak? benar-benar. Heeh. Makanya akhirnya ya alhamdulillah lah gitu. Jadi ada Iya, feedbacknya juga buat saya gitu, sampai ke titik ini. betul. Ya, jadi Nah, apa ya? Jadi amal ya. Paling nggak kita mengingat kita tuh siapa kan guru gitu ya. Kan katanya guru ya kan mengabdi ya. betul. Pegawai kan ya Iya, harus mengabdi. betul. Jadi seperti itu Bu Dokter. Nah, Hmm. kemudian eh, di Kota Bekasi itu pada akhirnya Zoom itu menjadi penting pada saat itu ya. Nah, pada akhirnya kan
Saya banyak tuh membantu teman-teman yang udah pinjam linknya SMP 17. Waktu itu saya ngajar di SMP 17. Iya. Dan itu pun sama sekali nggak pernah orang saya boleh mencuri, masa saya hargain kan? Dalam artian mencuri itu apa nge-crack lah ya. Kita Iya. cari gratisan dari Kongo waktu itu. Jadi Hacker. setelah normal kan itu semua diputus sama sama Zoom. Jadi nggak ada lagi yang gratisan, semua berbayar. Kalaupun ada gratisan kan cuma 40 menit, Bu Dokter. Iya, betul. Ya. Sama Kira-kira seperti seperti Google Meet ya. sama kayak Google Meet, malah masih mendingan Zoom. Iya. Dulu kan sebelum Zoom ada Webex ya, Webex. Hmm. Ada aplikasi Webex juga sama kayak Zoom. Nah, kesininya kan akhirnya lebih populer Zoom ya. Bahkan Betul. Jimit juga udah nggak populer lah, Iya, karena terbatas ya. terbatas. Demikian, Bu Benar. Dokter. Oke, ini bagus banget ya. Kita terinspirasi loh, ya khususnya saya deh ya terinspirasi dengan cerita sharingnya Pak Arif tadi Bu, tuh. makasih Bu Dokter, makasih. Iya, tadi bagus banget ya tentang yang tadi itu apa sih menuliskan ya nama dan cita-cita anak. Tata Nah, nama jadi ya, bagus tata banget nama deh itu bijak. gebrakan ya, gebrakan inovasi tersendiri nih ya. Karena ada nih ya, ada juga misalnya kan gini, kalau misalnya saya ngajar di kelas tuh mereka mereka kan mahasiswa ya, ada mereka itu ada yang sedang ngajar gitu. Mereka bilang sama saya, wah ini banyak nih yang akan begini-begini, apalagi kan sekarang Gen Z ya, mereka itu kalau Gen Z aduh perilakunya tuh beda sekali. Gitu. Nah, teman-teman, apakah cukup atau kita masih terus lagi diskusinya? Cukup, Mem. Barangkali Bu Dokter mau sholat asar, mangga. Pinter banget deh Pak Arif. Ya, namanya sholat masa Oh ditunda-tunda. iya, ya udah baik baik. Oke. Yang tidak masuk siapa ya? Yang absen? Semuanya masuk ya Pak Arif ya? Atau ini ya, saya panggil dulu deh. Udah lama nih saya tidak panggil nih. Kita Iya, ke mangga Bu Dokter. LMS dulu. Pak Arif kok bisa pindah kelas dulu kan sekolah dulu SMP 17. Sekarang SMP mana? Di 17 saya guru, sekarang Ya. promosi jadi kepala sekolah di SMP 34. Oh iya, karena tadi ya Pak Arif Iya, banyak menghasilkan karya gitu kan. Nah, kurang lalu lebih seperti itu. dibutuhkanlah di SMP yang sekarang ya Pak Arif menjadi kepala sekolah. Wah, bagus sekali nih. Pasti Sudah 3 ada tahun. gebrakan tersendiri nih di SMP yang baru ini ya Pak Arif ya. Ya, Alhamdulillah Bu Dokter, Alhamdulillah. Tahun pertama Hmm? kepala sekolah literasi, Ya, inspirasi literasi, dapat penghargaan juara 1. wis. 2004, Hmm. juara 3, kepala sekolah inspiratif. Hmm. 2025, juara 1, kepala sekolah inspiratif. Hebat hebat. Nih Ya, teman-teman ya bisa belajar dari amanah. Pak Arif. Putri Amin, amin, Andini, amin, amin. Putri Andini, ada Putri Ada. Andini? Ada ya. Uni Handayani, Ada, Mem. Ada. Rahmati Kurata Aini, Hadir. ya Arif Purnama, Hadir. Liga Valiansyah, Miss Uni. Miss Uni, Tuhu Wiono, Putri Hadir, Ngawi Rabaya, Hadir, Mem. ya Sofiatul Ilmah, Hadir, Mem. Feni Zulia Fridayana, tidak ada, Twini, Nurlina, hadir, Mem. ya Hasanah, Hadir, Mem. Irianti, Hadir, Rahayu Mem. Erlina, Rahayu, tidak ada, Atifatur Rahmania, Hadir, Mem. Fitri Maulidia, tidak ada, Zahrosa Sabila, Hadir, Mem. Esther Suryani, Ya, Mem. Hadir. Haris, Rahayu Erlina hadir, Mem. Izin. Astri Permatasari. Hadir, Mem. Saya ulangi lagi, Rahayu Erlina, Hadir, Mem. Fitri Maulidia, tidak ada, Twini Zulia Pridayana, tidak ada, Liga Valiansyah,
Tidak ada. Oke. Tuh ada Mem ya. Ya, ada Terima Pak Tuhu. kasih. Pasti. Karena lagi ada acara ya Pak Tuhu ya. Iya lagi ngiring siswa menemani siswanya acara kegiatan di Jogja. Oh iya, oke. Sukses Mohon ya maaf Pak ya. Tuhu. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, saya kira cukup ya pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah banyak ya apa tadi tuh, banyak wawasan-wawasan yang diberikan oleh Pak Arif Purnama ya. Semoga jejak dari Pak Arif kita bisa teruskan, kita bisa adaptasi, kita bisa ambil ya Pak Arif ya. Boleh nggak diambil tadi tuh ide-idenya? Boleh, Bisa. dokter, boleh. Iya, oke. Baik, makasih ya Pak Arif. Makasih semuanya. Oke, so see you next week. I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ma'am. Mem. Thank Ibu you so Nurina baru much. kelihatan. Thank you.